Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 9 penyebab batalnya sholat. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Pertama, berbicara selain bacaan salat. Penyebab batalnya salat. Yang pertama yaitu berbicara selain bacaan salat dengan disengaja karena dalam melaksanakan ibadah salat sudah memiliki bacaannya masing-masing seperti ayat Al-Quran, zikir, dan doa. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dahulu berbicara di dalam salat. Di antara kami ada yang membicarakan saudaranya mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Ta'ala, jagalah salat yang 5 waktu dan salat wusta, atau salat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam. Hajar, Bukhari dan Muslim. Hadis di atas juga dipertegas oleh hadis lain yang berbunyi, ingatlah salat itu tidak pantas. Di dalamnya terdapat perkataan manusia. Salat itu hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Kedua, banyak bergerak. Banyak bergerak selain gerakan dalam salat juga dapat membatalkan salat. Syarat bergerak yang dapat menyebabkan batalnya salat dikarenakan berturut-turut dan tidak dalam keadaan butuh. Menurut ulama Syafi'iyah, bergerak dalam salat selain gerakan salat minimal 3 kali. Namun, tidak semua gerakan selain gerakan salat dilarang dilakukan karena ada beberapa gerakan yang boleh dilakukan ketika sedang salat. Misalnya, ketika seseorang sedang salat dan menemukan ada najis di penutup kepalanya, maka ia bergerak untuk memindahkannya dan melepaskan penutup kepalanya tersebut. Contoh lain adalah ketika seseorang menghadap kiblat yang salah lalu ada yang mengingatkan, maka ia harus berpaling atau memutar badannya ke arah kiblat. Gerakan ini termasuk wajib. Ketiga, najis pada pakaian atau badan ketika salat. Ketika seseorang mendapati najis pada pakaian atau badan ketika salat dan tidak segera dihilangkan, maka saat itulah salatnya batal. Batalnya salat ini terjadi karena tidak memenuhi salah satu syarat salat, yaitu bersihnya badan dan pakaian dari najis. Keempat, terbuka sebagian aurat. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, dijelaskan bahwa jika sebagian aurat seseorang terbuka ketika salat dengan sengaja, maka salatnya batal. Namun jika hal tersebut tidak disengaja dan segera ditutup, maka salatnya tidak batal. Sedangkan jika sudah mengetahui lantas tidak ditutup, salatnya batal karena tidak terpenuhi syarat sah salat, yakni menutup aurat. Kelima, makan dan minum. Hal ini sangat jelas masuk dalam hal yang membatalkan salat karena dianggap bertentangan dengan maksud salat. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menjelaskan jika makan dan minum itu sengaja, walau hanya sedikit, maka salatnya batal. Jika tidak sengaja, juga bisa membatalkan jika dianggap banyak menurut urf, anggapan kebiasaan. Dikatakan banyak jika ukurannya sebesar himasyah jenis kacang. Karenanya, jika ada makanan tersisa di sela-sela gigi kurang dari ukuran himasyah tersebut, lalu tertelan bersama dengan air liur, maka salatnya tidak batal. Keenam, berhadas sebelum salam pertama. Selanjutnya, berhadas sebelum salam pertama dalam salat. Jika seseorang berhadas, misalnya seperti buang angin, kentut sebelum salam pertama, dalam salat sengaja atau tidak, maka salatnya batal. Sebab, salah satu syarat salat yaitu suci dari hadas. Salam pertama adalah bagian dari rukun salat, sedangkan salam kedua adalah bagian dari sunnah hayah dalam salat. Sedangkan, jika berhadas setelah salam pertama, namun sebelum salam kedua, salat tersebut tetap sah. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Ketujuh, berdeham, tertawa, menangis, dan merintih. Penyebab batalnya salat.
Yang berikutnya adalah berdeham, tertawa, menangis, dan merintih. Jika tampak dua huruf yang keluar, meskipun tidak bisa dipahami. Adapun jika didengar hanya satu huruf atau tidak ada huruf yang didengar, maka salatnya tidak batal, selama tidak disengaja. Adapun jika seseorang mengalami batuk-batuk yang sulit diatasi atau bersuara keras yang sulit diatasi karena penyakit, maka salatnya tidaklah batal. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika salat, apakah salatnya batal? Kemudian beliau menjawab, jika sekedar tersenyum, tidak membatalkan salat. Adapun jika tertawa apalagi, sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan salat, namun tidak membatalkan wudhu. Menurut mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, akan tetapi disunahkan bagi yang tertawa ketika salat untuk kembali berwudu menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ada. Alasannya, karena ketika itu ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa ketika salat. Juga kenapa dianjurkan tetap berwudu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika salat membatalkan wudhu, sekaligus membatalkan salat. Kedelapan, berubah niat. Jika seseorang berniat keluar dari salat atau memiliki keinginan untuk menemui seseorang, maka hal tersebut dapat membatalkan salat karena dalam salat harus dengan niat yang jazim, dia itu pasti dan tak ragu-ragu. Kesembilan, membelakangi kiblat. Penyebab batalnya salat yang terakhir adalah ketika seseorang membelakangi kiblat, sedangkan menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada orang yang jelek salatnya, artinya, jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bantu support channel ini dengan like, comment, and subscribe agar semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.